Ini agak bergema suaranya. Iya Bu, bentar Bu. Yun, itu udah bisa belum Yun? Udah. Oke. Kok di aku nggak ada gambarnya Yun? Udah kelihatan kok jelas. Soalnya di aku nggak kelihatan tadi. Nah, udah. Kita mulai aja ya Bu acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bunda yang udah hadir. Perkenalkan sebelumnya nama saya Puji. Mungkin beberapa ada yang udah sering chattingan sama saya ya. Bu Dewi, Bu Dini, Bu Ilham, Ibu Putri, Zara, selamat semuanya. Em, Sebelum kita mulai materinya, sini saya mau jelasin dulu kalau temanya adalah tema webinar kali ini membuat Shopee dari nol. Sebelum kita ke pematerinya, kita perkenalan dulu ya. Pematerinya ada Mbak Yuna. Selamat malam, Bunda. Kembali lagi yang Dan di sini juga ada Ibu Owner, ada Bu Bintari dan Bu Erlin. Boleh Bu Erlin atau Bu Bintari mau sambutan dulu. Assalamualaikum semuanya. Kayaknya belum pada gabung semua ya, Mbak Waalaikumsalam. Puji ya. Iya. Terima kasih kakak-kakak semua sudah meluangkan waktunya malam hari ini untuk hadir di training online konfeti. Ini beberapa udah ada yang punya toko Shopee juga ya. Iya nih, kemarin nggak Bunda Alhamdulillah. Roda. Buat teman-teman yang belum punya toko Shopee, hari ini kita mengambil satu langkah penting ya untuk naik level, untuk berkembang dan memperluas peluang untuk menghasilkan eh, memperluas peluang penghasilan melalui bisnis online khususnya toko Shopee. Hari ini kita belajarnya dari step by step, nanti akan dipandu dengan Mbak Yuna supaya toko Shopee yang
dibuat rapi, terlihat profesional dan siap untuk menghasilkan. Dan inilah titik untuk kita mulai belajar dan keberanian untuk mencoba. Dan teman-teman ingat bahwa kita di sini tidak sendiri ya, bahwa kita dalam komunitas yang saling mendukung, dan yang penting sekarang berani membuka diri, aktif bertanya, serta siap untuk praktek. Dan hari ini kalau bisa bukan sekedar teori, tapi langsung bisa dipakai untuk menghasilkan transaksi teman-teman di marketplace Shopee. Terakhir, kita jalanin training ini dengan semangat, pikiran terbuka, dan keyakinan bahwa hari ini adalah hari terbaik untuk kita untuk memulai sukses. Insya Allah dengan konsisten belajar dan bergerak, toko Shopee teman-teman akan tumbuh dan dikenal pelanggan serta memberikan penghasilan yang membanggakan. Selamat mengikuti training teman-teman semua dan sukses bersama Konfeti. Terima kasih, Mbak Bintari, silahkan. Ya, menambahkan sedikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya di sini agen konveksi itu udah banyak yang jadi pakar Shopee ya. Salah satunya ada yang ikut hadir juga malam ini. Malam, Mbak Eti. Ya, selamat malam. Mbak Eti udah memulai Shopee itu dari awal-awal, yang lain belum mulai. Nah, tapi kemarin tuh ada beberapa agen dan reseller yang request, mau dong training Shopee, ternyata masih dibutuhkan juga. Jadi baiklah kita bikin gitu. Sebenarnya kenapa sih kok eh, apa materinya membuat toko di Shopee nggak di marketplace yang lain? Eh, Tentu ada alasannya ya. Kenapa? Karena Shopee itu adalah marketplace yang paling banyak penggunanya di Indonesia. Sebanyak 53,2% dari pengguna internet di Indonesia itu adalah pengguna Shopee. Jadi eh, separuh dari pengguna internet itu adalah calon-calon buyer kita, adalah pasar kita. Bisa bayangkan bagaimana besarnya gitu. Lalu data lain di tahun 2023 nih, Shopee itu memiliki sekitar 103 juta pengguna di Indonesia. Itu 2023. Berarti di 2025 ini pasti udah jauh lebih banyak lagi. Sementara itu, aktivitas pengguna Shopee juga sangat tinggi. Jadi mereka tuh nggak sekedar punya akun, tapi juga sering akses. Mungkin memang kebanyakan pengguna Shopee itu seperti kita tahu, emak-emak ya, eh, katanya marketplace itu ada gender-genderan gitu. Kalau perempuan itu kesukaannya Shopee. Bener nggak, Kak Yuna? Sementara Betul eh, banget, Bu. Bener ya, sementara yang laki itu senangnya barang-barang teknik itu lebih ke Tokopedia. Nah, karena pasar kita itu, barang kita itu eh, banyak didominasi ibu-ibu ya, spray. Jadi kita udah paling benar kalau main di Shopee. Tadi yang saya lanjutkan lagi ya, bahwa di bulan Juli 2025 saja, situs Shopee itu mencatat 133,1 juta kunjungan. Berarti sangat aktif sekali para pengguna Shopee itu, sebentar-sebentar mereka mengunjungi tokonya. Apalagi kalau di saat-saat tanggal cantik suka ada promosi. Nah, sebentar lagi 12.12 itu pasti berbondong-bondong. Nah, lalu kenapa kita bikin toko? Kelebihannya ya untuk umum di marketplace itu, selain kita memperluas jangkauan, juga untuk calon-calon buyer yang belum yakin dan belum kenal kita, mereka akan lebih safe untuk eh, order melalui marketplace karena ada jaminan. Kalau tidak cocok bisa dikembalikan, atau kalau barangnya nggak nyampe, nggak di kita klik selesai juga berarti uang kita masih aman gitu. Mungkin nanti dari situ baru tuh setelah mengenal bisa dilanjut via WA. Nah, tidak berpanjang-panjang supaya lebih cepat belajar. Kita langsung mulai aja kali ya. Mempersilahkan Kak Yuna untuk memberikan materinya.
dari awal sekali sampai akhir. Nanti di ujung ini ada kuis ya, ya nggak Mbak Puji? Iya Bu, nanti di ujung acara ada kuis. Jadi bunda-bunda mohon disimak ya. Ada ujian. Ada Terima kasih. ujian. Selamat belajar teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Terima Waalaikumsalam. kasih Bu Tari, Bu Erlin sambutannya. Nah, sekarang udah 9.15, jadi kita langsung aja ya Bunda ke materinya. Materinya akan disampaikan sama Mbak Yuna. Mbak Yuna, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bunda-Bunda. Selamat malam Kak Yuna. Gimana kabarnya Bunda-Bunda nih sebelumnya? Insya Baik Allah kabar. dong. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Eh, Sebelumnya aku share screen dulu ya Bunda-Bunda. Oke. Untuk gambarnya terlihat jelas Bunda-Bunda? Jelas. Mbak Yuna. Oke, siap. Sebelum aku mulai, pertama-tama perkenalkan kembali aku Yuna dari tim Konfeti yang akan nemenin Bunda-Bunda belajar bareng nih. Jadi di sini aku akan menjelaskan sedikit bagaimana cara pembuatan Shopee, gimana cara optimasi Shopee, dan kenapa sih kita harus muncul di Shopee. Kita harus terjun di Shopee. Itu ya, Bunda. Sebelumnya di sini kan ada agen ya, ada banyak agen ya, Bunda-Bunda, dan dari berbagai penjuru Indonesia. Sebelumnya Bunda-Bunda ada yang dari Sumatera atau Aceh, Bun? Dari eh, datanya ada Bu Baby ya. Bu Baby ada nggak di sini? Bu Baby. Belum muncul ya? Belum ada ya? Belum bisa ikut ya kayaknya. Baik. Karena kita semua tahu ya Bunda-Bunda ada terdampak bencana alam di daerah Sumatera dan Aceh, maka aku mau ajak Bunda-Bunda untuk berdoa bersama dari kerabat-kerabat kita yang di sana. Semoga selalu terlindung dari musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh Bunda-Bunda dibantu doanya kembali. Semoga kerabat-kerabat di sana diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Kita sambil tunggu ajan selesai ya Bunda-Bunda.
Oke, azannya udah selesai ya bunda-bunda. Bunda-bunda jaringannya aman ya? Aman. Oke, Aman, Bu. kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini aku akan menjelaskan panduan dasar membuka toko Shopee, Bun. Pertama, kenapa sih kita harus jualan di Shopee? Seperti tadi yang Bu Tari sampaikan ya, Bu Tari tadi udah sampaikan sedikit, bahwa di Shopee ini ada 164 juta pengguna. Nah, maka dari itu tahun 2025 ini tentunya akan semakin meningkat pesat ya Bunda-Bunda. Lalu faktor keduanya juga kebanyakan atau mayoritas menggunakan toko Shopee itu wanita atau ibu-ibu nih Bun. Kisaran usianya 25 sampai 40 tahun yang mana itu sama persis dengan target pasar yang kita incar gitu. Kemudian juga faktor ketiganya ada kenaikan 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 dari kategori home living sebanyak 300%. Yang mana itu momen emas banget nih Bun untuk yang mau buka toko Shopee. Gimana sih cara jualan produk kita biar lebih dikenal orang gitu ya Bunda. Sebenarnya sebelumnya Bunda-Bunda udah pada punya Shopee kah? Udah ada yang download Shopee? Baru download atau udah punya tokonya malah? Bisa jawab di kolom chat ya, teman-teman. Kalau dari Bu Eti nih, Bu Eti udah jago. Bu Eti juga sebagai contoh kita nih, Bunda-Bunda. Jadi agen-agen juga udah pada jago, ada yang udah jago, ada yang tokonya udah punya, ada toko lama, mantap. Sudah punya akun dan baru bikin toko, mantap. Oke, kita lanjut ya Bunda-Bunda. Nah, di sini aku mau menjelaskan juga mindset dasar dan konsisten. Kenapa kita harus konsisten? Gitu. Jadi di toko Shopee ini tentunya tidak mudah untuk langsung tokonya besar gitu ya Bunda. Nah, jadi kita mulai dulu, jangan takut salah, jangan takut udah netting duluan, udah negative thinking duluan nih. Tokonya sepi gini. Gitu. Jangan Bunda, karena kita juga mulai awalnya dari nol ya Bunda. Karena Shopee ini sangat ramah untuk pemula Bun. Jadi kalau misalnya Bunda-Bunda pasti ada yang pernah COD ya Bunda. Dan di Shopee ini juga ada garansinya. Jadi di Shopee ini juga diuntungkan oleh penjual dan pembelinya Bun. Itu. Yang penting kita berani dulu mencoba dan buka toko dari sekarang. Karena peluangnya sangat besar Bun. Nah, faktor keduanya nih, mindset keduanya kita harus konsisten. Jadi kita juga harus balas chat dengan cepat, minimal tuh 5, boleh dicatat ya Bunda-Bunda. Minimal dibalas chat 5 menit, 5 menit. Dan upload produk baru. Nah, Shopee ini tuh juga bakal ngeliat nih Bunda-Bunda, mana yang rajin, mana tokonya yang rajin. Begitu. Jadi, balas chat atau fast respon itu sangat penting Bunda di Shopee, karena kan terlihat ya Bunda-Bunda dari jamnya, dari menitnya, seperti itu. Jadi semakin Bunda-Bunda konsisten, semakin Bunda-Bunda rajin balas chat, upload produk, upload video, Bunda-Bunda bisa nih terbaca dari Shopee-nya. Jadi optimal Bun. Gitu. Yang faktor ketiganya, kita harus sabar dan telaten. Balik lagi ke awal Bun.
pasti banyak yang udah ngedown duluan. Karena kan toko Shopee ini sekali lagi harus sabar mengelolanya agar bisa tokonya besar. Seperti punya Bu Eti, pasti kan itu awalnya juga tidak mudah ya Bu mengelolanya gitu. Harus harus telaten, harus sabar. Jadi sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit rezeki. Amin. Lanjut ya Bunda-bunda. Nah, Bunda-bunda di sini udah yang belum punya toko ada, yang belum buka toko mungkin ada, yang baru download Shopee. Kita baca dulu chatnya. Ada Bu, saya belum punya toko. Pas banget. Sudah punya akun tapi belum buka toko. Siap. Anak saya yang ada toko di Shopee. Siap. Bisa dipakai tuh Bun. Oke, ini kita dari belum punya toko. Siap. Kita bakal bahas satu-satu ya Bunda-bunda. Untuk yang sudah punya toko, boleh disimak aja ikutan. Jadi yang di sini aku bakal ngarahin Bunda-bunda untuk yang belum punya toko, yang baru download Shopee mungkin, untuk login atau buat akun dulu, akun belanja ya Bunda-bunda, belum belum bukan buat toko. Jadi di sini disuruh siapin KTP, rekening bank, dan nomor HP dan email aktif. Sudah disiapkan Bunda-bunda? Ada yang belum mempersiapkan kah? Boleh KTP-nya sudah dipegang atau di samping HP mungkin. Oke. Dan harus punya persiapan nama toko cantik nih Bunda-bunda. Misalnya nama toko cantik ini bisa nih cantumin nama Bunda atau domisili Bunda. Jadi yang penting customer atau yang melihat toko Bunda ini ingat nama Bunda. Oh, ini dari misalnya dari Jawa gitu, Jogja misalnya. Prekaos konfeti Jogja atau nama Bunda juga boleh. Misalnya namaku. Spray kaos konfeti Yuna. Spray kaos konfeti Yuna Shop. Itu juga bisa dipakai gitu. Jadi um, lebih mudah diingat gitu ya Bunda. Seperti itu. Oke, Bunda-bunda yang di sini belum punya toko, silahkan diikutin ya. Jadi di sini ada di beranda ini, pasti Bunda pertama ke beranda dulu ya. Bunda bisa ke akun atau ke saya nih. Step satunya. Sudah ya Bunda-bunda? Ini yang belum punya akun. Boleh daftar dulu Bun. Daftar. Kita akses akunnya dulu Bun. Pilih email, nomor telepon, atau username. Boleh. Lalu tentukan passwordnya. Ini untuk yang belum punya akun ya Bunda-bunda. Kita step by step aja pelan-pelan. Oke. Setelah nomor telepon atau nomor WhatsApp-nya yang aktif sudah dicantumkan, Bunda boleh login dan pilih kirim kode OTP via WhatsApp. Seperti itu Bunda-bunda. Sudah ya? Sudah ada yang berhasil kah atau ada yang belum berhasil mungkin?
Shop. Nah, aku baca dulu ya chat-chatnya. Shopee saya terkoneksi dengan Shopee di HP suami Mbak. Profil atas nama suami dan nomor suami. Ini dari tadi saya rubah datanya, tapi kok nama nggak bisa berubah ya? Bunda Musda ya? Atas nama. Baik, berarti Bunda Musda sebelumnya sudah punya akun Shopee kah? Sudah login kah? Boleh balas di kolom chat, Bunda. Jadi Bunda Musda nih pakai nomor suami ya? Halo, Bunda Musda. Sudah dijawab, Mbak Yuna. Sudah punya akun tapi belum buka toko tuh. Ini Bu, yang di bawahnya ada kendala katanya. Oh iya, iya. Dipastikan kembali Bunda untuk nomor suaminya mungkin, nomor suami atau nomor teleponnya aktif di WhatsApp, Bun. Jadi bisa langsung terkoneksi, Bun. Sudah ada, kebetulan pakai satu akun Google suami, jadi nggak bisa download Shopee baru. Siap. Itu aman banget, Bunda. Yang penting udah punya akunnya nih. Yang penting Bunda udah punya akunnya, jadi tinggal buat akun tokonya. Seperti itu. Sudah ada tapi khusus belanja. Oke. Ini kita step by step juga ya, Bunda. Berarti Bunda Junda dan Bunda Musda boleh diikutin step by stepnya ya. Standby ya Bunda di Shopee-nya. Oke, kita udah Bunda, udah pada punya akun ya berarti. Oke, kita next. Passwordnya Bun. Ini password untuk pembuatan akun juga. Jadi untuk yang udah punya akun bisa disimak dulu. Tidak usah diubah dulu Bunda-Bunda username-nya untuk Bunda Musda. Biar nanti kita step by step dulu. Yang penting kita udah bisa upload produk dulu dan menentukan ekspedisi-ekspedisi di toko Shopee-nya. Oke, Bunda-Bunda yang udah punya akun, udah seperti ini ya tampilannya. Beranda. Lalu Bunda-Bunda klik di sini, di kepala, di profile kembali. Kita klik, kita klik. Nah, setelah klik profile ini, kelihatan ya panah yang aku tunjuk. Di sini ada mulai jual. Mulai jual. Ada ya Bunda-Bunda? Nah, setelah diklik, pasti tampilannya seperti ini. Untuk buka tokonya gratis, dukungan khusus UMKM dari Shopee, dan program ekspor Shopee. Nah, di sini ada daftar sebagai penjual Shopee, Bun. Semuanya diklik ya. Untuk yang belum punya toko Shopee, daftar sebagai penjual Shopee. Klik ya, Bun. And then, di sini ada verifikasi data diri nih. Untuk pengguna, kita bakal pakai perorangan. Kita pakai perorangan. Semuanya pencet perorangan. Dan kita upload foto KTP. Sudah di foto ya Bunda-Bunda KTP-nya? Aku kasih waktu. Sekali lagi step by step. Untuk yang kebingungan bisa di kolom chat. Nanti Mbak Puji mungkin bisa dibacakan kalau ada yang komplain atau ada kendala dari Bunda-Bunda. Setelah diupload foto KTP-nya, otomatis nama dan nick
KTP akan terisi, Bun. Karena Shopee ini udah nangkep data Bunda dari foto. Asal pastikan fotonya jelas, tidak buram, dan bingkainya pas di foto. Bisa ya, Bunda-Bunda? Kita cek-cek dulu. Oke, siap. Saya klik keterangan. Sudah tidak aktif di platform. Keterangannya sudah tidak aktif di platform. Bunda Musda mungkin bisa share foto atau screenshot di grup yang mengubah nama tokonya gimana ya? Karena sudah punya toko sebelumnya. Siap. Nanti akan dikasih tahu lagi ya. Berarti Bunda udah punya toko ya. Ini untuk yang belum punya toko dulu ya Bunda. Kita step by step. Nanti akan sampai ke sana. Oke, udah pada upload KTP ya. Lalu Bunda verifikasi wajah. Verifikasi wajah. Jadi Shopee-nya akan memverifikasi apakah wajahnya betul dengan KTP atau tidak. Setelah itu, klik saya menyetujui. Saya menyetujui langsung. Kita lanjut. Aman ya Bunda-Bunda? Hmm. Oke, langkah ketiga. Isi informasi toko. Tambah nama toko dan alamat nih. Nah, Bunda-Bunda agen dan reseller nih, pasti ada yang dropship dan ada yang punya tokonya sendiri ya, Bun. Seperti yang arahan Yuna tadi sampaikan, masukkan nama toko yang unik ya, yang menarik dan mudah diingat oleh pembeli. Jadi bisa dicantumkan namanya atau dicantumkan domisilinya, Bun. Yang penting ada eh, daya tarik atau nama yang unik dan bisa diingat. Kalau itu toko Bunda, tuh seperti itu ya Bunda-Bunda. Setelah itu bisa klik alamat dan jasa pengiriman Bunda-Bunda. Ada di sini. Kita bakal lengkapin alamat dan jasa pengiriman. Oke. Setelah itu tampilannya akan seperti ini, Bun. Untuk Bunda-Bunda yang mau dropship, bisa diikutin aja Bunda alamatnya yang ini. Jadi, untuk biasanya reseller ya Bunda. Biasanya pada dropship juga untuk yang punya akunnya. Kalau untuk bunda-bunda agen yang sudah punya toko atau sudah siap, stoknya sudah siap gitu, boleh diisi alamat bunda sendiri. Seperti ini ya bunda-bunda. Nanti untuk dropship juga ada alamat yang ini. Jadi misalnya mungkin bunda udah punya toko nih, dan alamatnya pakai punya bunda sendiri. Jadi nanti bisa ditambahkan di alamat dropship. Ada stepnya nanti. Oke. Boleh di screenshot atau diikuti. Ada yang masih nyangkut di KTP ya, Bunda? Oke. Kita tunggu ya, Bunda-Bunda, untuk
em, khawatirnya khawatirnya masih ada yang nyangkut di KTP atau ada kendala pas misalkan bagian bulan tadi. Sebentar Bu, saya baru bisa masuk KTP. Siap. Kecepatan ya Bunda. Oke Oke. Bunda. Oke, udah Mbak, aku udah masuk ke pengaturan pengiriman, Mbak. Siap. Udah verifikasi ya Bunda. Oke, udah, Mbak. Oke. Oke, makasih Mbak. Jangan cepet-cepet, Mbak. Siap Bun, siap Bun. Aku pelan-pelan lagi ya. Nah, Bunda Tizara ya. Bunda Tizara bisa klik alamat dan jasa pengiriman nih Bunda. Bundanya sudah punya stok atau mau dropship? Tuh, oke. Ya, kalau misalnya mau dropship bisa ikut di alamat ini Bunda. Atau alamat Bunda sendiri juga nggak apa-apa. Nanti ditambahkan alamat dropshipnya. Seperti itu Bunda. Jadi untuk bunda-bunda yang nggak mau repot-repot stok atau mau dropship aja, boleh pakai alamat yang sama yang ini, sama toko kami. Jawa Barat, Kota Depok, Cimanggis dengan kode pos 16452. Sudah ya Bunda? Ada yang masih ada kendala mungkin? Lalu atur sebagai alamat utama Bun dan sebagai alamat toko. Pilih tandai sebagai kantor karena kita punya jam operasionalnya. Gitu, Bun. Nanti akan disesuaikan ekspedisinya gitu Bun. Kemudian setelah sudah selesai, bisa klik simpan ya Bunda. Ada yang masih ada kendala? Masih macet mungkin di HP-nya? Bunda Musda. Saya fokus nyimak dulu deh Mbak. Siap Bun. Nanti praktek pakai rekaman biar bisa di-pause dan diulang. Siap Bunda. Nanti untuk tenang aja Bunda-Bunda yang masih nyangkut atau belum selesai. Kita juga masih ada sesi pertanyaan bisa ditanya-tanyakan ke grup masing-masing Bun. Grup agen atau grup reseller. Jadi kita masih bantu untuk Bunda bisa ke tahap buka Shopee gitu ya Bunda. Maaf tadi Shopee-nya nge-lag. Bisa di tahap 2, di tahap 2. Tahap 2 masih di ini ya. Ini ya Bunda, tahap 2. Masih di KTP ya Bunda. Bunda Nursam. Bunda Nursam sudah bisa verifikasi wajah kah? Dan sudah upload KTP-nya? Oke, siap. Sudah aman ya. Lanjut kembali. Di langkah 3, Bunda Nursam kalau misalnya mau dropship, bisa ikutin alamat ini Bunda. Kalau mau dropship, bisa ikutin alamat ini. Nomor teleponnya isi nomor telepon Bunda ya. Nomor teleponnya isi nomornya masing-masing.
Nomor teleponnya bisa diisi dengan nomor telepon atau nomor WhatsApp masing-masing, Bun. Kalau bundanya sudah punya stok, bisa diisi dengan alamat pribadinya. Kalau bunda nyetok barang, bisa diisi dengan alamat pribadinya. Namun kalau misalnya bunda sudah punya toko, dengan alamat yang bunda sudah isi, nanti bisa ditambahkan alamat dropship, Bun. Jadi walaupun alamatnya sudah disesuaikan oleh bunda, dengan alamat bunda sendiri, masih aman, masih bisa dropship juga. Lanjut ya bunda. Nah, kita tentukan ekspedisinya yang digunakan. Aktivasi jasa kirim. Nah, bisa di sini bunda. Jasa kirim, belum diatur. Belum diatur, kita klik. Nah, oke. Di sini ada regular cashless. Ini boleh diikuti bunda-bunda. Boleh di screenshot, boleh diikuti. Karena ini sudah kami sesuaikan ekspedisinya yang aman. Yang sudah kita gunakan selama bertahun-tahun. Pertama ada Antar Aja reguler. Kedua ada Ninja Express. Ketiga ada Pos reguler. Keempat ada Si Cepat reguler. Dan Express standar. Dinyalakan ya bunda-bunda. Hijau-hijau ini. Lalu bunda-bunda yang mau tokonya ada fitur COD, pasti banyak yang cari customer. Gimana sih? Ada bisa COD nggak bun? Gitu kan biasanya. Jadi di Shopee ini ada fitur COD yang bisa memudahkan bunda-bunda dapat customer dengan metode COD atau cash on delivery. Untuk COD ini tenang saja bunda-bunda karena ada garansi dari Shopee. Jadi misalnya kalau bunda-bunda takut barangnya tidak sampai, Shopee ini punya kompensasi. Jadi misalnya kalau misalnya barangnya tidak sampai, pesanannya akan dibayarkan kembali ke penjual atau ke pembeli. Seperti itu ya bunda-bunda. Kita lanjut. Ada hemat kargo, Bun. Banyak di Shopee ini yang mau dijual kembali, Bun. Jadi customer-customer ini mau banyakkan nih belinya. Jadi kita bakal aktifkan hemat kargo. Bisa diaktifkan Antar Aja Ekonomi, JNT Kargo, JNT Tracking. JNT Tracking enggak ya? Sentral Kargo, Bun. Si Cepat Halu dan Express Hemat. Kembali lagi, jika bunda mau aktifkan COD, bisa di sebelah kiri bawah. Sebelah kiri bawah. Masing-masing ada di sebelah kiri bawah, Bun. Aku cek lagi chatnya, apakah bunda-bunda sudah. Maaf, Kak. Baru bergabung. Halo, selamat bergabung, Bunda Laura. Materinya bisa di-share? Bisa ya, Kak Diki ya? Nanti bakal di-share juga, bunda-bunda, untuk PPT-nya juga. Saran Kak, untuk nama tokonya apa ya, bunda-bunda? Bunda Junda dari domisili mana? Atau Bunda Junda mau pakai nama sendiri juga boleh, Bun. Aku sarankan nama tokonya yang mencerminkan produknya apa yang dijual. Misalkan kita mau mengoptimasikan produk spray. Jadi bisa ditambahkan atau dicantumkan produknya, spray. Spray lalu nama Bunda atau domisili Bunda. Nama anaknya juga boleh, Bun. Yang penting mudah diingat. Sekali lagi yang penting mudah diingat. Nah, dari Kak Diki, untuk materinya juga ada e-booknya dan rekaman Zoom-nya akan dikirim di grup WA masing-masing ya bunda-bunda. Jadi jangan khawatir yang masih macet-macet atau ada kendala, materinya bisa di-share.
Aman ya Bunda-Bunda? Maka dari itu, Yuna lanjut. Sudah? Nah, hemat kargo ini bertujuan untuk penjualan produk yang berukuran besar atau berat. Seperti bed cover, Bun. Bed cover. Biasanya, customer-customer ini diarahkan untuk pakai hemat kargo. Jadi, kilogramnya ada 3-5. Oke, kita lanjut. Pengiriman same day dan next day. Nah, same day ini banyak customer yang butuh urgent, Bun. Jadi harus dinyalakan. Misalnya, ini, XPX same day, Grab Express same day, GoSend same day. Ini jalan alternatif hemat. Jadi untuk pembeli-pembeli bisa pakai same day untuk kebutuhan urgent. Misal kado, itu banyak Bun. Jadi aku sarankan untuk menyalakan. Kemudian ada next day. Kemudian ada next day. Next day bisa pakai si cepat best. Si cepat best. Aku sarankan pakai si cepat best aja. Karena kita udah trial and error untuk ekspedisinya. Jadi boleh si cepat best. Sebenarnya ini juga ada ambil di tempat, tapi aku kurang menyarankan. Untuk bunda-bunda yang pede bisa diaktifkan. Oke, kita next ya bunda-bunda. Nah, langkah 5 ini upload produk, Bun. Ini paling penting. Paling penting. Bunda-bunda di sini udah punya foto produk ya. Kita coba-coba dulu ya aja, Bunda. Nggak usah yang lengkap juga nggak apa-apa. Nanti akan untuk jasa pengiriman tergantung daerah yang tersedia di sini. Domisili saya kan ya. Betul Bunda-Bunda. Kalau misalnya kan tadi bundanya isi alamatnya alamat mana? Kalau Bunda isi alamat pusat atau tadi Depok, itu bisa diikuti ekspedisi yang ini. Jadi, kalau misalnya ekspedisi yang ini, yang tadi aku sebut, itu tersedia di pilihan Bunda, bisa diklik Bun. Jadi, Mbak Laura atau Bunda Laura? Kalau misalnya ada pilihannya, diklik berarti. Berarti aman dan bisa. Boleh di SS, Bun. Di screenshot. Untuk yang mau ikut ini. Yang mau ikutin pusat. Yang mau ikutin saran atau ekspedisi pusat, bisa di screenshot. 1, 2, 3. Screenshot. Selainnya, same day dan next day. 1, 2, 3. Screenshot. Oke. Kemudian ada hemat kargo. Udah ya? Oh, udah. Oke. Udah ya, sudah di screenshot ya. Nah, langkah berikutnya ada upload produk. Bunda-bunda sudah bisa ini? Sudah ada tampilannya? Bunda Ayu punya. Mantap. Oke. Nah, upload produk ini kita klik selesaikan. Jadi di syarat ini kita harus upload produk dulu, Bun. Baru bisa buka toko. Nah, aku himbau kembali untuk yang mau upload produk itu dilengkapi Bun fotonya. Minimal maaf Bun. Minimal 5 sampai 9 foto. Maksimalnya di 9 foto. Jadi Shopee ini lebih baik dioptimalkan. Jadi harus diisi sesuai maksimal upload. Ada tips-tips juga
kita gunakan background atau foto yang bersih. Background foto seperti putih atau krem. Seperti ini, Bun. Ini masih netral warnanya ya. Jadi hindari juga desain yang terlalu ramai. Tentu saja biar produknya terlihat dan menarik. Gitu. Nah, tips ketiga, fotonya harus terang tapi tidak boleh blur dan harus HD. Gitu-gitu ya, Bunda. Upload foto full produk. Nah, di sini juga harus dilengkapi detail bahan kaos atau varian warna dan varian ukuran spray. Pasti bunda-bunda sudah pada nyetok ini ya, foto produk ya. Untuk bunda-bunda yang belum punya foto produk secara lengkap, nanti bisa di-share di grup ya. Untuk upload produk bisa pakai foto yang ada dulu bunda-bunda karena kita masih coba, karena kita masih step by step gitu ya bunda-bunda. Oke. Nah, di sini juga ada upload video. Aku sarankan untuk upload video sesuai produk yang di upload. Jadi misalnya bunda-bunda mau upload motif seren, pakai video yang motif serena. Seperti itu, Bun. Nah, kita lanjut ke step berikutnya ya, bunda-bunda. Nah, di sini ada masukkan nama produk. Rumus yang kita pakai itu jenis produk, bahan, keunggulan, merek, dan nama toko. Atau opsional lah nama toko. Seperti itu bunda-bunda. Jadi poin pertamanya adalah produk. Produk dan bahan. Produk kita spray kaos. Dan jangan lupa untuk mencantumkan mereknya. Konfeti spray kaos atau spray kaos konfeti. Lalu pokoknya ada bahannya, Bun. Spray kaos, spray katun, dengan keunggulannya. Apa contoh keunggulannya? Premium, anti geser, anti kusut. Atau bisa karet keliling, itu juga keunggulan. Adem, boleh. Lalu untuk motif atau warna bisa dicantumkan juga di akhir. Bisa juga kalau misalnya mau mencantumkan nama tokonya, boleh. Jadi produknya lebih mudah diingat. Aku sarankan untuk pakai spray kaos premium konfeti. Yang penting itu, Bun. Atau konfeti spray kaos premium. Yang penting atau highlight-nya itu, Bun. Mengerti ya, bunda-bunda ya? Cukup jelas ya? Nah, disarankan juga untuk menggunakan 100 huruf. Jadi di sini maksimalnya ada 255. Mana no? 255. Nah, disarankan dari risetnya itu menggunakan 100 huruf, Bun. Dimaksimalkan 100 huruf pas. Seperti itu, bunda-bunda. Sebenarnya tidak harus, Bun. Cuma kalau dari riset, baiknya 100 huruf di nama produknya. Seperti itu, bunda-bunda. Boleh di screenshot untuk yang mau catat. 1, 2, 3. Nah, lalu langkah selanjutnya masukkan deskripsi lengkap nih. Isi deskripsi lengkap Shopee. Nah, pertama pembukaannya. Yang menarik nih. 1-2 kalimat. Misalnya, spray kaos premium konfeti. Spray menggunakan bahan kaos 100% cotton dan sarung bantal menggunakan katun. Motif ini, motif LB. Itu bunda. Nah, di highlight keunggulan utamanya dicatat, Bun, dicantumkan.
Misalnya bahannya, kelebihan bahannya, anti alergi, anti kusut. Nanti misalnya ada Bunda yang kebingungan, Bunda bisa pakai ChatGPT atau dibantu aja nanti. Dibantu atau ditanyakan ke grup. Baiknya gimana gitu ya. Nah, spesifikasi lengkap dan varian dari varian motif atau warnanya. Nah, di sini harus dicantumkan pilihan ukuran yang tersedia. Dari ukuran standar aja, Bun. Kita bakal catat di ukuran standar aja. Nah, bisa ditambahkan dan ukuran spray yang tersedia 90 kali 200 kali 30 sampai 200 kali 200 kali 30. Pokoknya panduan size wide. Sudah ada yang berhasil, Bunda-Bunda? Untuk deskripsinya, boleh yang ringan dulu. Jangan terlalu lengkap juga nggak apa-apa. Karena kan di share screen kali ini, aku nggak bisa tampilkan semua deskripsi ya, Bunda. Karena tidak cukup ininya layarnya. Nah, lanjutnya, kita mau copy atribut produk. Ini penting, Bun. Biasanya orang-orang tuh pada suka skip ini karena suka pada kurang tahu spesifikasi produknya. Lalu, nah, di sini ada kategori. Kategorinya boleh pilih yang spray, sarung bantal, dan sarung guling. Di bawah nama biasanya suka ada kategori. Mereknya bisa dilengkapi, Bunda. Konfeti. Sudah tersedia juga, Bunda, untuk mereknya. Bisa tambahkan merek konfeti. Bahannya cotton combat kaos. Atau bisa kaos 100% cotton. Gitu. Negara asal tentu saja Indonesia ya. Indonesia atau lokal. Nah, fitur popok ini maksudnya dari keunggulan bahannya. Breathable, cooling, soft, atau friendly, kulit friendly. Ada pilihannya, Bunda. Nah, itu juga harus dilengkapi, Bun. 5 poin tersebut. Nah, kemudian ada motif. Motif Bunda bisa sesuaikan lagi apa produk yang diupload. Misalnya spray aja, spray kaos only. Bunda bisa pilih polos, motif polos, atau motif solid, Bun. Oke, lanjut. Kita pencet di lengkap. Lengkap 15/16 ini nih. Kita harus lengkapin yang penting minimal tuh 15. Semuanya klik. Nah, di sini juga ada set bundling, set bundle. Karena di sini kita upload pertama spray only. Jadi ini tidak bundling ya, Bunda. Cuma satu produk. Namun kalau Bunda-Bunda upload yang bermotif atau set spray, Bunda bisa pilih yang iya. Dimengerti, Bunda? Lalu isi panjangnya. Panjang standar kita 200 cm. Bisa diketik 200 cm. Lalu ada ukuran. Ukuran bisa disesuaikan.
custom, karena kita bisa custom ya Bunda. Lalu pilihannya ada jumlah ulir. Jumlah ulir itu karet. Kita klik atau kita ketik karet keliling. Lalu kita isi panjang kali lebar kali tinggi. Karena lebarnya variasinya banyak ya. Yang penting kita cantumkan panjang dan tingginya aja Bun. Agar customer yang lihat itu yang penting tahu standarnya gitu ya Bunda. Produk custom. Produk custom. Ya, pilih yang ya. Nah, nomor sertifikasi ini karena belum ada, Bunda bisa isi apapun itu. Kalau aku isinya seperti ini. Yang penting terisi, Bun. Jadi Shopee ini tidak spesifikasi itu untuk kelengkapan produknya. Tapi yang penting keisi agar produknya itu bagus. Nilainya bagus. Nah, di sini ada cara perawatan. Ada hand wash, dry clean, atau mesin cuci manual, mesin cuci biasa gitu. Nah, Bunda bisa pilih hand wash dan mesin. Jadi aman gitu ya, Bunda. Nah, quantity per pack. Quantity per pack ini bisa dilengkapi sesuai isi dari paketnya, isi dari set ini, set produk. Karena ini lagi spray kaos only, jadi per packnya cuma ada satu ya Bunda, satu produk. Lalu weave, Bunda bisa isi 100% cotton atau flat, cotton flat, yang penting terisi dan terdata 100% cotton. Ya nggak bisa nggak bisa ngeliat bunda-bunda nih. Takutnya ada chat yang belum ini. Recording in progress. Sorry. Di sini aku bakal pantau juga chat bunda-bunda, takutnya ada yang terlewat. Jadi bisa di chat kembali ya bunda-bunda. Kalau ada kendala atau yang lainnya. Baik, next ya bunda-bunda. Kita bakal tambahkan variasi. Bisa ditambahkan variasinya ada warna dan ukuran, Bun. Boleh tambahkan warna dulu, Bun. Warna dulu. Karena upload pertama ini bisa menambahkan foto variasi. Nah, kalau sudah diisi, oke. Dari laporannya Bunda Musda ya. Bunda Musda atribut dan bundling belum terlalu ngerti ya Bunda. Berarti Bunda ini ya sudah bisa upload produk ya? Oke. Kita mundur kembali Bun. Oke. Atribut dan bundling, jelasin lagi ya. Aku jelasin kembali ya Bunda. Pertama, sudah tentukan nama produknya ya Bunda, dan deskripsinya sudah ya, berarti. Hanya bingung di atribut dan bundling. Oke. Bunda Musda upload produk apa nih? Kalau upload produk spray only atau yang isinya satu set bundle-nya, bisa pilih yang tidak. Namun kalau Bunda upload produk seperti set spray kaos motif LB, itu bisa pilih yang ya.
dari awal nih, dari awal kembali. Di sini ada pilihan merek. Bunda bisa klik, lalu cari brand konfeti. Konfeti. Pasti ada Bunda. Kalau Bunda pilih spray, sarung bantal, dan sarung guling di kategori produknya, pasti ada merek konfeti. Kalau Bunda misalnya cuma pilih kategori furniture, itu bisa jadi tidak ada. Karena kalau di merek konfeti sudah didaftarkan di spray, sarung bantal, dan sarung guling, Bun. Seperti itu ya, Bunda-Bunda. Bunda Musda bisa klik merek, lalu klik konfeti, pilih brand konfeti, lalu next atributnya ada bahan. Bahannya kita pakai cotton, 100% cotton atau bahan kaos, bisa diisi kaos juga nggak apa-apa. Lalu di negara asal, of course, kita pakai Indonesia. Atau kalau misalnya ada pilihan lokal, bisa pakai lokal. Karena kita produk lokal ya, sekali lagi. Nah, masa garansinya skip aja karena khawatirnya takut dibebankan. Jadi masa garansinya kita skip aja ya Bunda. Lalu Bunda Musda atau Bunda-Bunda yang lain bisa pilih fitur popok. Fitur popok tuh apa sih Kak? Mbak? Fitur popok itu keunggulan bahan dari spray yang kita upload ini. Which mean kita pakai bahan kaos yang itu breathable, cooling, and soft. Yang lainnya juga ada friendly skin kalau nggak salah ya Bunda. Bunda bisa klik ini, nanti ada pilihannya, bisa dicentang yang menurut Bunda relate sama bahan yang kita upload. Karena kita menggunakan bahan kaos, tentunya breathable ya Bunda. Ada pertanyaan Bunda? Iya Bunda? Sabar dulu. Siap Bun. Kalau boleh tahu Bundanya sudah pada sampai mana nih? Apa masih ada kendala? Apanya, Nak? Sabar. Oh, baik. Bunda Musda, bingung di semua atribut ya, Bun? Nah, setelah Bunda klik di semua atribut atau lengkap gitu ya. Bunda klik. Lalu ini tampilannya, Bun, sebelah kanan sini. Nah, seperti ini ya, Bunda. Motif diisi apa? Bunda Robia upload produk apa? Kalau Bunda Robia misalnya upload produk LB atau Emily, bisa disesuaikan, Bun. Jadi nama produknya bisa disesuaikan dengan apa yang Bunda upload. Spray kaos konfeti premium, motif LB. Atau spray kaos konfeti anti kusut, anti geser, motif LB. Seperti itu Bunda. Mau di back kah atau Bunda Robia sudah mau lanjut? Sudah bisa dipahami kah atau masih ada kendala? Bunda. Oke, lanjut ya Bunda. Nah, Bunda Musda tadi masih bingung di semua atribut ya Bunda. Nah, kita bakal melengkapi semuanya agar produk kita optimal. Nah, di set bundle, kalau misalnya Bunda upload spray only, bisa pilih tidak. Tapi kalau Bunda upload produk yang ada sarung bantalnya, bisa pilih ya. Next-nya, kalau tanpa motif, saya aja boleh diisi begitu. Oh, nama produknya ya Bunda Dini ya? Kalau misalnya Bunda Dini upload spray aja, spray kaos aja, Bunda bisa cantumkan dengan caps lock atau gede semua hurufnya. Spray only atau spray aja.
Seperti itu, Bunda. Spray kaos konfeti premium. Anti geser, anti kusut, caps lock, spray aja atau spray only. Nanti di deskripsinya bisa ditambahkan tanpa sarung bantal dan tanpa sarung guling, Bun. Seperti itu. Nah, berarti Bunda Dini ikutin pilihan-pilihan aku nih, Bun. Bunda Dini sudah bisa lanjut kah? Oke, aku lanjut lagi ya. Bunda Dini bisa ikutin juga ini di pilihan aku karena aku di sini upload spray aja atau spray kaos aja tanpa sarung bantal sarung guling, jadi bisa diikuti. Tuh. Tidak dan panjangnya 100 siap. Panjangnya 200 cm. Untuk ukuran tempat tidurnya bisa custom, bisa tambahkan pilihan custom. Seperti itu ya, Bunda. Lalu juga ada jumlah ulir atau jumlah karet biasanya. Nah, kita tambahkan karet keliling, Bun. Karet keliling, diketik. Karet keliling. Lalu dimensinya bisa ditambahkan panjang 200 cm dan tinggi 30 cm. Seperti itu ya, Bunda-Bunda. Kita nggak pakai lebar karena variannya bisa dipilih di saat checkout. Seperti itu. Lalu ada pilihan produk custom. Kita pilih ya, karena spray kaos konfeti bisa custom ukuran ya, Bunda. Kemudian ada nomor sertifikat. Nomor sertifikat ini bisa dikosongkan saja atau bisa diisi apapun itu. Bisa diisi apapun itu. Kalau ini, karena ingin produknya optimal, aku isi dengan seperti ini aja. Seperti ini aja. Karena biar bisa dipakai general ya, Bunda. Lalu ada perawatan, instruksi perawatan. Nyimak dulu ya, Kak. Siap. Nah, di sini ada instruksi perawatan. Bisa pakai hand wash. Hand wash itu dicuci dengan tangan. Dicuci dengan tangan atau menggunakan mesin. Ada pilihan mesinnya. Nah, quantity per pack, Bunda bisa pilih atau ketik 1 untuk spray only. Namun kalau misalnya Bunda set spray, Bunda bisa ketik 3 karena isinya sarung bantal, sarung guling, dan spray. Seperti itu ya, Bunda-Bunda. Nah, dan width-nya ini Bunda bisa klik atau ketik 100% cotton. Seperti itu. Aku lanjut ya, Bunda-Bunda. Oke. Nah, ditambah variasi ini ada warna dan ukuran. Bunda bisa tambahkan opsi warna. Di warna dulu. Jadi di warna ini kita bakal ada tambahan foto variasi. Ini bisa diklik, Bun. Yang ini bisa di-on-in. Karena agar kalau misalnya customer-nya mau lihat variasi warnanya, nanti muncul, Bun, di sini. Nah, Bunda bisa tambah opsi. Kalau Bunda ada pilihan warnanya, Bunda bisa klik warnanya, Bunda bisa ketik warnanya atau motifnya. Kalau di sini aku tambahkan opsi request atau request di note atau di chat. Nah, dengan foto pilihan warna seperti ini, Bun. Pasti sudah di-share kan pilihan warna atau katalog warna spray kaos. Nah, jadi Bunda saat tambah foto variasi bisa pilih foto itu. Seperti itu ya, Bunda.
dari Bunda Iim. Kakak, saya ingin menampilkan produk, cuman harus foto langsung, nggak bisa dari galeri. Kenapa ya? Menampilkan produk di variasi ya, Bunda. Kalau misalnya di variasinya belum bisa menambahkan foto, Bunda bisa skip dulu. Bunda bisa skip dulu. Nanti bisa di chat admin gimana kelanjutannya gitu ya. Jadi ini juga bisa terupload walaupun Bunda nggak tambah foto variasi. Jadi kita fokus ke upload produk dulu ya kali ya Bunda, agar Bunda bisa sudah on di Shopee gitu ya. Kemudian kita tambahkan ukuran Bun. Di ukurannya juga tambahkan opsi. Ukurannya ditambahkan opsi, lalu ditambahkan ukuran-ukuran standar seperti 90 kali 200 kali 30. Jadi lebar, panjang, dan tinggi. Sesuai ukuran standar Bunda. Seperti itu ya Bunda. Untuk yang mau coba-coba dulu, bisa pakai satu ukuran dulu juga nggak apa-apa. Karena ini hanya untuk bisa upload dan bisa uh, aktif di Shopee dulu, Bun. Seperti itu, Bunda. Ukurannya bisa ditambahkan dengan ukuran standar. Aman nih, Bunda? Mengerti? Lalu aku next. Nah, di sini ada atur info variasi. Jadi kita ngatur isi stok dan harga. Tuh. Harganya juga sudah disesuaikan, Bun. Jadi di Shopee ini karena ada biaya admin, kita pakai harga ecer ditambah 40.000. Seperti itu, Bunda-Bunda. Jadi Bunda-Bunda jangan khawatir, karena harganya sudah menyesuaikan. Jadi untuk adminnya juga sudah aman gitu. Nah, untuk stok variasinya bisa diklik 100 sampai 500. Seperti itu Bunda-Bunda. Harganya kembali lagi di harga ecer ditambah 40.000 Bun. Seperti itu ya. Aku next ya Bunda. Atau masih ada yang nyangkut di harga? Harga ecer pusat atau harga ecer daerah masing-masing. Nah, Bunda Musda kalau misalnya mau pakai ecer pusat boleh. Tapi kalau misalnya Bunda mau dan pede untuk pakai harga di atasnya dengan keuntungan lebih bisa. Kalau untuk pertamanya kan kita baru buka ya Bunda. Bunda bisa pakai harga ecer dulu Bun, harga ecer pusat. Jadi untuk bunda-bunda juga tenang aja karena harga pusat dan harga agen reseller yang buka Shopee itu disesuaikan. Jadi harga pusat pun lebih ada perbandingan harganya gitu, Bun. Nah, untuk harga di Shopee kita pakai harga ecer online, Bun. Di semuanya disamakan rata.
Bunda-bunda pasti sudah punya harga ecer ya, harga ecer dari Mbak Puji atau Mbak Erni yang atau Mbak atau aku. Jadi harga spray kaos atau set spray kaos, harga ecer. Baik, Bunda Robia, disamakan saja harganya untuk Shopee, siap. Berarti Bunda-Bunda harus pakai harga ecer plus 40.000 Bun. Seperti itu. Ada yang belum mengerti mungkin? Untuk tadi Bunda siapa ya? Nah, untuk Bunda yang upload harga atau upload produk spray kaos only, Bunda bisa pakai harga ecer tambah 40.000. Diratakan semuanya. Jadi harga ecer 250.000 ditambah 40.000, 290. Berlaku sampai ukuran 200. Seperti itu Bunda-Bunda. Jadi tidak termakan untuk biaya potongan admin seperti itu ya. Aku lanjut ya Bunda-Bunda. Nah, untuk dicat ya bisa untuk harganya bisa dilihat di kolom chat. Mbak Puji juga sudah share harga untuk marketplace. Seperti itu ya Bunda-Bunda. Nanti kalau misalnya Bunda-Bunda masih belum nyimak harganya, setelah ini juga akan di-share harga-harga untuk upload produk ya Bun. Jadi tenang aja. Semuanya akan di-share. Seperti itu. Aku lanjut ya mungkin Bunda. Karena lalu kita melengkapi atau mengisi berat dan ongkir produk. Di sini setelah semua atribut itu ada di bawahnya ada ongkos kirim Bun. Ongkos kirim berat atau ukuran. Bisa diklik semuanya. Bunda-bunda klik. Klik nanti tampilannya seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini, ongkos kirim. Harga terbaru sudah ditambah. Nah, dari Bu Eti, harga terbaru sudah ditambah 10.000 ya. Jadi, harga di atas bisa ditambah 10.000 karena kemarin ada tambahan admin lagi nih dari Shopee. Seperti itu. Uh, nanti bakal di-share lagi ya, Bu. Untuk harga yang pasnya. Harga terbarunya di grup. Harga yang benarnya nanti bisa direvisi kembali Bunda-Bunda. Ini untuk aktifkan saja akun Shopee-nya, akun toko Shopee-nya. Yang penting Bunda-Bunda udah bisa upload produk lainnya seperti itu. Nah, udah di step mengisi berat dan ongkir nih Bun. Bunda bisa klik ongkos kirim. Sekali lagi Bunda bisa klik ongkos kirim. Lalu menentukan berat produk. Nah, ini dibikin sama aja Bunda. Kita ratakan semua. Untuk berat produknya ada di 1 kilo atau 100 gram. Bisa bisa diketik sama. Spray only dan spray set sarung bantal katun itu semuanya sama. Beratnya sama dan ukurannya sama. Ada lebar, ada panjang, dan ada tinggi ya kalau nggak salah. Di bawahnya bisa ditambah 7 cm. Karena ini ternyata terpotong ya Bun. Jadi Bunda-Bunda bisa disamakan saja.
Di sini ada 1 kilo, 25 cm, 25 cm, dan 7 cm, Bun. 7 cm. Ini aku tambahkan ya. Nah, aku udah cantumin di kolom chat untuk berat produk 1 kilo atau 1000 gram. Lalu lebarnya ada 25 cm, panjangnya 25 cm, dan tinggi atau ketebalannya 7 cm. Seperti itu ya Bunda-Bunda. Kalau ada yang bingung bisa di on mic atau chat, kolom chat. Lalu next-nya ada pilihan ekspedisi, Bun. Untuk ekspedisinya boleh di on-in atau dihijaukan nih tombol-tombol yang ini. Ada regular cashless, ada hemat kargo, dan same day. Nah, dihimbau kembali Bunda, untuk saya akan menanggung ongkos kirim itu dinonaktifkan, diabu-abukan. Ya, jangan dinyalakan, nanti Bunda nanggung ongkos kirim pembeli nih Bun. Bahaya nih Bun. Sudah ya Bunda-Bunda? Setelah Bunda-Bunda sudah on kan pilihan-pilihan ekspedisinya, Bunda bisa pilih update. Seperti itu. Atau simpan. Aku next ya Bunda-Bunda. Nah, di sini mungkin ada Bunda-Bunda yang udah punya toko dan tinggal cuma tambahkan atau upload produk. Di sini ada ya. Karena dari yang suka aku tanya-tanya, ada yang punya akunnya, ada yang udah punya toko Shopee tapi nggak tahu cara uploadnya seperti itu. Atau mau tambahkan di tokonya sendiri gitu produknya. Seperti itu Bunda. Nah, bisa ditambahkan sebagai dropshipper. Bunda bisa ke pengaturan toko. Pengaturan toko. Ini Bunda ada Bunda di menu simpannya nggak hidup, nggak bisa diklik. Bunda ada di mana? Di produk ongkir ya Bun? Aku sudah punya, tapi dah dinonaktifin 3 tahun yang lalu. Bunda Syarifah, Bunda Syarifah. Bunda Syarifah, aku sarankan untuk buat akun baru mungkin ya Bunda, agar akunnya masih fresh dan bisa dikelola kembali. Sudah bisa Bu, siap. Nanti Bunda Syarifah untuk tutorialnya bisa Bunda ikutin kembali Bunda, karena ini PPT-nya atau materinya bakal di-share di masing-masing grup. Seperti itu Bunda. Jadi aman banget. Bunda juga bisa tanya admin untuk dibantu cara on di Shopee. Seperti itu ya Bunda. Bunda Dini udah siap nih, udah bisa. Jadi kita next ya Bunda-Bunda. Nah, kalau misalnya Bunda-Bunda yang udah punya toko dan udah punya alamat sendiri-sendiri, itu masih bisa dropship Bun. Caranya, Bunda ke pengaturan toko, lalu klik pengaturan pengiriman. Ada di akses menu pengaturan. Ini yang untuk mau dropship ya. Dropship tapi pakai alamat toko yang sudah
isi. Nah, untuk dropshipper, Bunda juga bisa tambahkan alamat toko. Jadi bisa dropship dengan alamat yang tadi, Bunda. Bunda tadi sudah SS ya. Nanti bisa diarahkan kembali kalau misalnya masih bingung di grup. Aku lanjut ya Bunda karena sudah 8:30 nih. Khawatirnya Bunda sudah mengantuk ya. Jadi bisa di screenshot lagi Bun untuk yang mau dropship dengan alamat Bunda. Aku next lagi karena sudah di ini ya. Nah, di sini ada basic setting toko. Nah, identitas tokonya itu bisa pilih yang mengandung kata kunci produk seperti konfeti by Bunda Yuna misalnya, Bunda Yuna, atau spray cantik Adam. Nah, identitas toko ini mencakup foto profile, Bun. Bunda Robia masih semangat, siap, alhamdulillah. Nah, untuk foto profilnya juga Bunda bisa desain sendiri atau pakai logo konfeti juga boleh. Namun kalau misalnya Bunda mau tokonya lebih unik, Bunda bisa coba desain-desain di Canva, Bun. Di situ juga ada template-nya, jadi tinggal sesuaiin nama Bunda aja. Seperti itu ya, Bunda. Nah, di deskripsi dan jam operasionalnya ini, Bunda bisa tambahkan selamat datang di toko Bunda, di nama toko Bunda. Spesialis konfeti bedsheet. Seperti itu, Bun. Untuk deskripsi tokonya bisa disesuaikan juga dengan nama toko Bunda. Yang penting kalau misalnya pembeli klik toko Bunda, itu ada tampilan sapaannya. Seperti itu ya, Bunda. Aku next lagi ya, Bunda. Nah, fitur Shopee untuk pemula. Di sini ada naikkan produk. Bunda Im, saya kayaknya harus bikin akun baru. Sudah dinonaktifkan 6 tahun. Baik. Nanti boleh di chat aku aja ya, Bunda, chat Yuna. Kalau masih kebingungan cara on di Shopee. Seperti itu. Nah, untuk naikkan produk, Bunda bisa, kalau misalnya Bunda sudah upload banyak, nanti Bunda bisa naikkan produk. Naikkan produk itu gunanya untuk produk Bunda tuh naik ke atas. Jadi yang melihat tuh bisa lihat produk Bunda lagi gitu ya Bunda. Nah, nanti juga ada fitur video produk. Jadi setiap hari harus upload nih Bun, video singkat. Seperti kan kalau misalnya di grup aku Yuna, Mbak Puji dan Mbak Erni suka share video-video ya. Nanti bisa di-share di video produk Shopee seperti itu. Nah, di sini juga ada fitur live streaming. Fitur live streaming untuk bunda-bunda yang mau menampilkan secara live produknya. Nah, seperti itu. Untuk fitur-fitur ini, aku akan jelasan singkat saja ya Bunda, karena untuk fitur ini nanti bisa dicoba kembali. Bisa ditanyakan di via WhatsApp atau di next webinar. Seperti itu. Nah, voucher toko. Nah, voucher toko ini gunanya untuk potongan harga atau biar toko Bunda menarik. Walaupun toko Bunda voucher hanya 1.000, itu tuh juga bisa menarik perhatian pembeli, Bun. Seperti itu ya. Jadi aku sarankan untuk tambahkan voucher toko. Seperti itu. Next-nya ada bonus special reseller nih. Jadi untuk yang ikut webinar-webinar ini, akan di-share template siap pakai. Seperti judul produk, lalu template deskripsi lengkap, dan 30 nama ide toko cantik ya Bunda. Nanti akan di-share di grup.
Jadi untuk bunda-bunda pertanyaan bisa dicantumkan di grup aja ya. Untuk template-nya juga ntar di-share aja di grup. Jadi bunda. Dan aku sarankan untuk nama produk dan deskripsinya berbeda-beda nih bunda. Agar tidak terkena pelanggaran. Nanti kalau misalnya template sudah di-share, bunda bisa ganti sedikit-sedikit agar berbeda dengan yang lainnya. Nah, di sini ada bonus lagi, support system. Jadi di grup WA support, admin-admin juga bisa bantu bunda. Video replay kelas hari ini juga bisa di-share di grup ya. Baik, segitu aja bunda. Alhamdulillah materinya sudah selesai. Nah, dari sini bunda-bunda mungkin ada yang masih bingung, kayaknya masih banyak yang skip ya.